Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita ketemu lagi dengan podcast Saga, kali ini episode yang ke-11. Di tengah-tengah kita saat ini sedang menjalani PPKM darurat. Yang mana PPKM darurat ini mengharapkan kita semua saat ini berada di rumah kecuali untuk sektor-sektor esensial dan kritikal. Nah, sahabat keluarga, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa yang berbeda dari episode-episode sebelumnya, di mana narasumber kita kali ini adalah seorang ayah, seorang suami. Beliau ini adalah Bapak Dr. Diploma Ing. Rahman Syarif, MMSH, MHELT. Nah, sahabat keluarga, ini dia beliau. Assalamualaikum Mas Rahman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat Ibu, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima Nah, kasih. sahabat keluarga, tentunya kita ingin berkenalan lebih jauh dengan sosok Bapak Rahman Syarif ini. Berikut ini saksikan video tappingnya. Demikian tadi kita telah saksikan luar biasa panjang ya karirnya Bapak Rahman Syarif ini. Kita lihat dari daftar riwayat hidupnya, kurikulum vitae-nya yang sungguh sangat mengesankan dan mengagumkan. Nah, kali ini yuk kita bincang-bincang dengan sosok Bapak Rahman Syarif. Assalamualaikum sekali lagi nih Pak Rahman. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Pak Rahman, kita bincang-bincang ini ya. Tadi setelah kenalkan kurikulum vitae-nya, daftar riwayat hidupnya, banyak nih yang sudah penasaran dengan Pak Rahman. Apalagi saat ini kita mengambil tema peran ayah untuk membahagiakan keluarga. Nah, peran ayah dalam membahagiakan keluarga ini tentu saja hal-hal yang tentu saja ya, banyak hal yang kita bisa gali dan pelajari karena biasanya selalu saja yang ditonjolkan itu peran ibu. Padahal ya, sosok ayah itu juga sangat menentukan untuk bisa menghadirkan keluarga yang sejahtera, keluarga yang berketahanan, dan keluarga yang berbahagia. Nah, Pak Rahman, apa nih saat ini yang dapat dirasakan oleh sebuah keluarga, terutama seorang ayah yang dalam perannya untuk tetap terus membahagiakan keluarga, tetapi di sisi lain kita sekarang kan sedang menghadapi pandemi. Kira-kira pandemi ini selain sebagai sebuah bencana, juga tentu saja ada hikmah-hikmah di balik pandemi itu sendiri. Nah, pandemi COVID ini yang saat ini masih terus melanda, bahkan saat ini luar biasa mengganas. Mudah-mudahan segera bisa diturunkan ya, kita bersama tentu saja. Nah, apa kira-kira juga yang menjadi perubahan di dalam sebuah keluarga? Adakah perubahan komunikasi misalnya, atau adakah hal-hal baru yang dapat dilakukan bersama keluarga di tengah-tengah pandemi yang saat ini semakin memprihatinkan ini? Iya, Ibu, terima kasih atas kesempatan dan trust-nya, kepercayaan pada saya. Saya kalau suruh bicara dengan Ibu ini, saya melihat masa depan. Anak-anak kita ini ke depannya kan sebagai tonggak atau motor dari bangsa ini. Kita harus menyayangi agar bangsa ini
ke depannya kalau menuju Golden Time Indonesia tahun 45 dan bonus demografi, kita harus menyayangi anak-anak ini. Tapi sayangnya memang sekarang kita ada masa pandemi, sayang. Tapi saya harus yakinkan teman-teman, saudara-saudara sekalian, bahwa semua itu seperti Ibu bilang tadi ada hikmahnya. Hikmahnya ini yang kita harus lihat dah. Kalau soal negatifnya itu sudah banyak diceritakan orang, tapi saya ingin menyatakan bahwa hikmahnya itu ada. Kalau saya lihat pribadi saya melihat bahwa kita bisa lebih intensif ketemu dengan keluarga inti kita. Ya, kita punya waktu banyak. Ya. Kemudian saya juga merasa bahwa saya nyaman kerja di rumah sekarang dengan keluarga. Saya nggak perlu kemana-mana, saya bisa menyayangi keluarga sambil berbicara. Kalau zaman dahulu saya kalau disuruh berbicara harus ke luar pulau atau keluar kota atau ke kantor tertentu. Sekarang saya bisa dari rumah, tinggal setel Zoom dan saya langsung berbicara. Seperti kali ini saya menyenangi dan menikmati. Dan lebih banyak waktu untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, merenung apa sebenarnya yang harus kita lakukan, siapa saya ini ya. Siapa saya ini? Apa yang harus saya lakukan sekarang dan ke depannya itu apa yang harus lakukan? Saya punya waktu banyak untuk merenung akan kehidupan ini. Dan dengan adanya di rumah saya bisa memperbaiki rumah, merapikan rumah. Kebetulan saya hobi juga dengan tumbuh-tumbuhan. Saya buat pot-pot herbal mulai dari daun kelor, pohon Afrika, kemudian binahong, banyak lagi yang bermanfaat untuk kita. Dan saya buat ramuan yang buat keluarga saya, dan saya selalu membuat untuk keluarga saya ramuan herbal ini. Yang kedua, saya senang sekali sebetulnya, bukan senang ya, tapi saya mencoba untuk menikmati apa yang Tuhan berikan pada kita saat ini di masa pandemi. Saya ini dosen dan saya menikmati ini sebagai satu berkah lah ya. Sekarang saya mengajar di rumah. Saya tidak perlu bermacet ria ke kantor ataupun ke kampus. Saya tidak perlu mencari parkir. Saya tidak perlu masang LCD nyari kamar. Saya nggak perlu lagi. Dan saya juga nyaman untuk melihat wajah-wajah mahasiswa saya langsung 20 cm di muka saya. Saya lihat wajahnya, saya bisa monitor. Dan satu yang saya tekankan pada mahasiswa atau murid-murid saya, kita punya etika baru. Apa itu etika baru? Adalah bahwa kalau kita Zoom itu kamera harus on. Itu etika baru. Kalau saya bilang sama murid-murid saya, kalau kalian off kamera berarti kalian mangkir. Ya, secara etika kalian nggak merespek orang yang diajak bicara. Oleh sebab itu kamera harus on. Saya selalu ini etika baru. Saya nggak bisa membayangkan kalau kita berbicara dengan hanya kamera tertutup, itu sangat tidak etis menurut feeling saya. Jadi saya mengajarkan mahasiswa saya, kita punya etika baru. Kalau kita nge-zoom, buka lah, kasih senyuman yang baik itu ya. Dan memang mengajar lewat Zoom banyak energi yang keluar. Tapi dengan adanya waktu kita bisa adaptasinya, dan energi itu kita bisa atur dan kita bisa merasa bahwa face to face ataupun secara Zoom itu sama saja impact-nya kalau menurut diri saya. Jadi saya melihat dengan adanya ini pandemi ini, saya melihat positif pastinya. Karena mau apa atau tidak apa, kita harus menghadapinya gitu, harus menikmatinya, dan kita harus hidup dengan nyaman untuk membesarkan keluarga anak-anak kita, membahagiakan anak kita sebagai ayah. Begitu sementara Ibu. Baik, terima kasih Pak Rahman. Jadi mau apa? Orang memang pandemi ada di sana, pilihannya adalah living harmony with the pandemic, menyikapinya, menyiasatinya agar
dijauhkan dari pandemi, tapi menjalani hidup ini dengan lebih bermakna, lebih baik, dan lebih berkemudahan. Jadi di balik kesulitan, di balik bencana, ada kemudahan, ada hikmah. Ini tadi contoh nyata yang sudah dijalankan oleh Pak Rahman, dan saya kira ini mudah-mudahan juga menjadikan tensi kita semua atau pressure kita semua, yuk kita turunkan pelan-pelan bahwa hikmah-hikmah ini selalu saja tersedia di balik kesulitan-kesulitan. Nah, ini tadi sudah ada contohnya. Barangkali juga bisa dicontohkan juga, mungkin ada juga hal lain, kalau tadi selaku pribadi berkehidupan dengan keluarga, selaku profesional dosen, juga ada hal-hal barangkali dalam lingkup sosial, misalnya Pak Rahman, dan sekaligus juga nanti tolong juga disampaikan jika ada misalnya hal-hal perubahan komunikasi dalam keluarga. Iya. Pak Rahman. Yang sosial ini yang kita terkadang melupa apa makna gotong royong. Ya, kalau Bung Karno bilang ada Trisila, kemudian kalau diperas jadi satu Pancasila, itu gotong royong. Itu yang hilang. Saya memaknai dengan adanya pandemi ini, pada awalnya kita merasakan bahwa masyarakat gotong royong sekali, bahwa itu ada dalam di hati kita. Ya. Kita merasakan bahwa kita harus berbagi. Kita lihat waktu pada awalnya, sampai sekarang pun di jalan-jalan, sering orang membagikan makanan. Nah, ini rasa gotong royong ini timbul sekarang. Rasa solidaritas. Saya pun mencoba untuk memaknai arti solidaritas ini dengan menyediakan sedikit makanan secukupnya untuk penjaga rel kereta api, satpam, ataupun pembawa gerobak. Itu saya mencoba. Dan itu bukan saya aja, tapi saya lihat banyak saudara-saudara kita yang naik motor, dia berhenti, dia berikan makanan kepada saudara-saudaranya. Ini yang harus kita maknai. Dan kemudian juga dengan adanya pandemi ini, kebetulan saya aktif di alumni resimen mahasiswa, kita buat donor darah, kemudian teman-teman saya membagikan Quran, dan saya juga lebih ada rasa sekarang kita menggerakkan mensosialisasikan dan mengarrange untuk vaksinasi keluarga maupun masyarakat. Jadi dengan adanya pandemi ini, saya pikir mau tidak mau apa yang kita lakukan ya harus kita nikmati. Harus kita nikmati. Kita berharap kalau sejarah 100 tahun yang lalu ada pandemi di Spanyol, hilangnya ya begitu aja gitu ya. Hilangnya kalau bahasa Jerman tuh auf einmal, sekali aja hilang, tahu-tahu hilang gitu ya. Kita berharap bahwa ini pun akan hilang, dan harapan itu harus ada. Di samping kita menikmati, jangan lelah saudara-saudaraku, jangan lelah. Kita punya tanggung jawab ke dalam. Karena kalau kita lelah, kita capek, kita down, itu imunitas kita turun. Dan itu yang harus kita tingkatkan, kita olahraga. Ya, mungkin tidak bisa bersama lagi, tapi dengan keluarga kita bisa lakukan dengan keluarga. Ya, saya pun ada teman-teman saya yang sakit gitu. Saya bantu lewat Zoom untuk mengajarkan bagaimana menarik napas yang untuk mendorong agar imunitas naik. Gitu. Saya lakukan dengan Zoom. Saya bantu, terkadang kemarin ada yang sakit, kita kirim energi sama-sama. Energi kita mengimajinasikan teman yang sakit agak sembuh gitu ya. Alhamdulillah sembuh, walaupun yang satu akhirnya dipanggil Yang Maha Kuasa. Tapi seenggak-enggaknya kita ikhtiar melakukan yang terbaik untuk kita ini sekarang. Terus perubahan komunikasi saya pikir sekarang lebih bagus gitu ya. Sebelum pandemi memang ada term kalau di akademik itu telecommuting. Jadi orang kerja dari rumah, dari kafe, nggak ke kantor. Saya melakukan itu ketika saya di Schneider Electric Asia Pasifik. Saya kalau kerja ke kafe atau di mobil, saya waktu itu nggak pakai Zoom, tapi kita pakai media yang lain. Dan
Dan itu dilaksanakan, tapi hanya 20%, 15% dari satu organisasi melakukan itu. Sekarang hampir setiap organisasi melakukan. Jadi lebih efisien, dan sekarang terfikirkan ke depannya, jika pandemi ini hilang, kemungkinan harga-harga penyewaan gedung agak turun. Karena organisasi-organisasi ini akan merejus orang untuk datang ke kantor, hal-hal yang bisa dilakukan di rumah. Tentunya kalau kita bikin Mercedes harus ke kantor ya, harus bikin kendaraan itu. Tapi kalau kita desain, konstruksi, supply chain, kita bisa lakukan di rumah. Jadi dengan adanya ini saya pikir hikmahnya juga ada gitu ya. Dan ini harus kita nikmati sementara keadaan ini, dan kita harus pikir ini apa yang kita bisa lakukan ke depannya. Pak Rahman, sekarang ini kita nggak bisa kumpul-kumpul sama teman. Enggak. Saya itu hampir 2 minggu sekali sama teman SMA, teman Merpati Putih, teman Mercedes-Benz. Sekarang Mercedes-Benz-nya bukan teman-teman yang di Indonesia, kita ngundang yang dari Jerman juga. Kita ketemu sama-sama ketawa. Minggu lalu saya ketemu sama teman-teman Schneider Electric Asia Pasifik. Banyak itu 30 orang dari seluruh Asia Pasifik. Kita bercanda. Jadi kalau kita lihat gini, bahwa kita harus menikmati apa yang diberikan Tuhan sekarang ini, dan kita cari positifnya. Kita tenangkan diri kita agar kita ini bisa menikmati, tidak berkeluh kesah, agar imunitas badan kita kuat gitu ya. Saya berusaha untuk secara pribadi membuat imunitas diri saya tinggi dengan olahraga contohnya, dengan berkomunikasi sama teman-teman. Saya selalu menjadi motor untuk kumpul-kumpul tuh selalu. Ya, walaupun kemarin Ibu saya mau ngumpulin teman-teman ini Bu, ceritanya ivermectin Bu, ya. Ivermectin masih di WA aja sudah ribut, kita undang expertnya Bu. Tapi di WA kami tuh ribut, ada pro kontra, akhirnya kita batalkan. Tapi kita setidaknya bisa berkomunikasi dengan baik sekarang ya. Anak saya, cucu saya ada di Kamboja Bu. Cucu saya tuh calling, video call, itu nyaman sekali sekarang ya. Jadi hambatan-hambatan itu harus kita nikmati, apa yang ada sekarang ini harus kita nikmati, kita maknai dengan positif agar ke depan itu kita bisa lebih siap, lebih kuat, terutama sekarang kita bisa menguatkan imunitas kita dengan kebahagiaan. Kita ayah-ayah ini megang peranan. Ayah-ayah ini megang peranan. Ayah itu zaman dahulu kita kalau kerja, saya kalau kerja dari pagi sampai jam 10 malam. Ketika di Mercedes-Benz itu baru pulang, waktu sedikit sama anak-anak. Sekarang ini kita 24 jam sama anak-anak. Can you imagine? Kita rangkul, kita cium, walaupun sudah gede ya Bu ya. Sudah gede, kita cium, kita sayang, saling puji. Saling puji itu penting. Istri juga, "Ma, kok kamu tambah cantik," gitu ya. Anak juga, "Kamu kok gagah sekali, perutmu hilang sekarang," gitu ya. That is kebahagiaan yang kecil tapi small but beautiful kalau kita sentuh ya. Tadi Ibu gitu Bu. Jadi kalau komunikasi berubahnya di situ, dan saya senang sekali saya bisa memaknai pandemi ini dengan secara positif, bukan dengan kekesalan ataupun kesedihan. Mari Ibu. Baik, jadi intinya bahwa komunikasi saat ini justru bisa lebih efektif, kita juga bisa lebih dimudahkan, teknologi tersedia luas dan tidak ada alasan kita untuk tidak berkomunikasi, baik ketika kumpul-kumpul di rumah dengan keluarga maupun ketika ada anggota keluarga kita yang tinggalnya tidak di serumah lagi karena pekerjaan, sekolah dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk untuk menciptakan quote unquote klaster kangen ya. Klaster kangen ini yang
penularan lewat klaster kangen ini yang perlu untuk kita cegah. Ada teknologi. Yuk, kangennya bisa disalurkan dengan video call, dengan Zoom, dan juga dengan cara-cara lain. Tadi ya Pak Rahman bilang seperti itu. Bahkan dari Jerman, dari mana-mana bisa ngeriung gitu ya. Kita jadi menyalurkan kebahagiaan itu juga bisa dengan cara berkumpul ya dengan keluarga, dengan teman-teman dan sebagainya, itu sangat menyenangkan. Jadi bersilaturahim itu sangat menyenangkan. Nah, terima kasih nih Pak Rahman. Nah, Pak Rahman nih sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami, kira-kira tipsnya apa nih ketika banyak kita waktu diluangkan atau waktu kebersamaan kita di rumah karena kita harus berada di rumah saja kecuali untuk sektor-sektor esensial dan kritikal. Apa saja nih tips-tipsnya ketika kita ada di rumah agar kita bisa mengoptimalkan waktu kita dan juga mencari ide nih. Mungkin sahabat keluarga nih cari ide apa sih yang bisa dikerjakan dan lagi motornya seorang ayah begitu, Mas Rahman. Silakan. Iya Ibu, terima kasih. Menarik sekali. Kita memang harus buat keluarga ini bahagia dengan segala cara. Dengan keterbatasan yang ada ya kita buat bahagia. Ada cuma dua pilihan. The life is choice. Hidup itu pilihan. Kita bersedih, saling menyalahkan, atau kita bilang, oke, kita bersama, kita bahagia. Kalau saya sih pilih bahagia karena memang kita harus membahagiakan kita dan bahagia adalah obat untuk segala penyakit gitu ya. Oke. Kami punya ini Bu. Kami punya hobi miara kucing Ibu ya. Bukan kucing mahal tapi kucing. Ya. Kemarin sampai sekarang ada 4 di dalam rumah. Kemudian ada kucing 1 yang selalu kalau saya olahraga di luar ngikutin saya. Akhirnya dia pregnant, hamil. Akhirnya dia ini Bu, punya anak 5, jadi 6. Istri saya bilang, kemudian kita bikin kandang di luar. Istri bilang, masukin aja deh, kasihan. Sekarang kita di dalam rumah bersama 10 kucing. Dan kelakuannya itu buat saya ketawa terpingkal-pingkal. Pagi saya udah dibangunin. Itu kebahagiaan buat saya, Ibu. Ya, buat anak-anak juga istri saya memang merawat bagian perawatan kucing itu responsible of my wife Ibu ya. Dan saya ikut senengnya. Nah saya di lain pihak apa Bu? Saya yang logistiknya Bu, bagian makanan dan lain-lain untuk kita bersama anak laki saya. Ya. Jadi kita punya kesayangan dan kita merasakan ketika makan itu harus kita nikmati walaupun dengan apa adanya kita harus nikmati makan ini ya Bu ya. Jadi kita bercerita, bercanda. Saya kebetulan senang lagu, Ibu. Saya senang lagu dan senang saya nyanyi karaoke. Dan kami nyanyi bersama. Kalau diam-diam biasanya saya setel lagu saya. Istri saya dengerin selalu lagu saya ya. Kita nikmatilah karena ada hormon endorfin yang nyaman sekali yang keluar ketika kita nyanyi, kita rileks gitu ya. Dan yang satu, kita lakukan pekerjaan rumah itu gotong royong. Siapa yang siap, siapa yang sempat, nggak selalu menyuruh saya atau istri saya. Kita tidak jalan aja. Nanti anak saya nyuci piring. Kita kebetulan pembantu cuman pagi ya Bu. Jadi kita kerjakan sama dengan happy. Dan yang terakhir adalah olahraga Ibu. Ya, kita bisa olahraga bersama dan saya main merpati putih, main barbel, istri saya naik sepeda statik karena kita juga nggak takut keluar ya. Jadi itu yang kita lakukan dan kami happy gitu Bu ya, kami happy ya. Begitu Ibu. Baik, terima kasih. Jadi banyak ide tentu saja masing-masing keluarga memiliki keunikan masing-masing. Ada yang senang memelihara peliharaan seperti tadi kucing, mungkin juga ada yang senang memelihara jenis hewan lainnya dan sebagainya nih. Yang esensinya yang saya lihat bagaimana pembagian tugas itu tidak harus saling menyuruh tetapi sudah berjalan dengan sendirinya, itu yang perlu dipelajari dan perlu diciptakan dalam setiap keluarga. Jadi tidak ada.
Saya ingin menambahkan, Ibu, saya mudanya di Jerman. Sama istri saya, kita nggak pernah punya pembantu, kita bersihin semua. Jadi kehidupan kami tuh nggak ada yang bilang masak siapa. Saya kebetulan ahli masak. Orang tua saya, ibu saya tukang catering dulu, istrinya tentara. Saya dari kecil masak, ikut masak bantu. Jadi ketika di Jerman saya yang masak istri saya. Istri saya paling jagoan masak sop. Kalau walaupun rasanya 1, 2, 3, 4, saya bilang, waduh enak sekali mamaku gitu ya. Tapi yang saya ingin katakan bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan itu tidak perlu saling menyuruh, kita lakukan bersama lah. Ya. Toh kita ingin saling membahagiakan, yang bisa lakukan, yang tidak bisa ya nggak usah dilakukan agar kita lebih harmonis dan menikmati hidup ini. Saya menikmati sekali, Bu, ketika saya muda, saya nggak punya waktu banyak sebagai profesional di Mercedes-Benz. Saya nggak punya waktu banyak, tapi saya meyakinkan kalau weekend saya bikin grill, saya taruh grill, saya siapin daging, ayam, dan lain-lain. Saya suruh anak saya duduk di depan, istri saya duduk di depan. Saya masak, saya kasih. Itu kecil tapi indahnya luar biasa. Nggak bisa terlupakan anak-anak. Anak-anak adalah pencontoh, penjiplak unggul di dunia ini. Apa yang kita lakukan sebagai ayah, menyayangi, ya, membahagiakan mereka, dia akan contoh plek. Anak saya laki itu nggak akan bicara, dia ambil piring-piring yang sudah kotor, dia cuci, dia nyapu, saya ngepel, istri saya beres-beres yang lain. That is keindahan. Jadi kalau masih ada laki-laki, ya itu pilihan, Bu, ya. Yang istri itu sudah banyak, apalagi kayak profesional, kayak ibu di kantor yang ngurusin orang jutaan. Terus di rumah masih, dan profesional banyak lagi. Terus di rumah masih harus melayani suami, padahal suaminya juga nggak terlalu sibuk-sibuk banget. Why gitu? Kita bisa lakukan bersama demi kebahagiaan. Tidak ada pihak yang merasa menjadi beban. Gitu. Jadi yang saya ingin katakan, sebagai ayah, sayangilah keluarga dengan sepenuh hati. Kuncinya sayangi keluarga dengan sepenuh hati. Jika menyayangi keluarga dengan sepenuh hati, maka hambatan-hambatan psikososial, hambatan-hambatan etnikal, ini kadang-kadang juga ada hambatan etnis, oknum, ya, di mana seorang suami itu seringkali tidak mau atau enggan mengerjakan pekerjaan yang dianggap pekerjaan quote-unquote perempuan di rumah karena faktor pendidikan orang tuanya tadi. Bisa jadi ya dari orang tuanya, pamali atau apa, laki-laki kok masak, laki-laki kok mencuci, tapi sebenarnya tidak demikian lagi dalam kehidupan modern saat ini, di mana tadi contoh dari Pak Rahman sangat luar biasa, dan manfaatnya ketika pandemi seperti ini, kita bisa mengerjakannya bersama-sama dengan happy. Ada tadi kata kunci lagi, gembira, happy. Mengerjakannya tanpa harus saling menyuruh. Terjadi begitu saja diversifikasi pembagian kerja di rumah, dan ada satu kata kunci tadi, dengan gembira, dengan happy, karena kita memang bersama ingin berkehidupan yang berbahagia bersama-sama. Ini contoh yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali nih Pak Rahman. Mudah-mudahan para ayah hebat yang juga ikut menyaksikan podcast Saga kali ini tidak kalah hebatnya dengan Pak Rahman. Saya yakin sudah banyak juga ya para ayah ya, kalau belum barangkali mudah-mudahan terinspirasi dengan apa yang tadi dibicarakan oleh Pak Rahman. Ayo mulai sekarang mencuci, memasak, membersihkan, mengepel, menyapu dan sebagainya ini bukanlah pekerjaan perempuan, tetapi ini pekerjaan siapa saja yang memiliki kesempatan di dalam sebuah keluarga. Yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki hanyalah menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Itu saja, selebihnya. Dan itu yang paling berat, Bu, ya.
melahirkannya. Iya, betul. Betul, betul. Nah, Pak Rahman ini luar biasa sudah sangat menginspirasi dan barangkali kita ini baru segmen 1 ini ya. Nanti kita akan ada 3 segmen semuanya dengan Pak Rahman. Kita mengakhiri segmen 1 ini dengan yuk Pak Rahman, kami memohon untuk kesediaannya menurunkan tensi ini, menurunkan tensi dan juga menurunkan ketegangan karena adanya keprihatinan akibat dari penularan COVID-19 ini yang memprihatinkan saat ini. Kita turunkan tensinya, kita tenangkan masyarakat dan mohon kesediaannya untuk kita ini diberikan exercise seperti apa kiranya yang dapat menenangkan pikiran. Silahkan Pak Rahman. Iya, kita akan latihan pernapasan, yang mana pernapasan ini saya ambil dari merpati putih. Merpati putih adalah budaya bangsa kita yang kita harus jaga. Merpati putih sudah diberi tugas di Wisma Atlet, contohnya Mas John, itu untuk meningkatkan imun para penderita COVID. Mas John memberikan latihan pernapasan dan banyak lagi di Bojonegoro ya. Nah, hari ini saya akan mencoba awal dengan penenangan sebetulnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Kita tutup mata kita, doa menurut agama masing-masing. Suara kedengar, Bu? Kedengaran jelas. Oke. Mari kita berdoa menenangkan, minta bahwa kita sehat semua menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ada yang dikatakan napas halus atau napas pembersih. Cara bernafasnya biasa saja dan tidak sukar. Napas halus berarti bahwa kita ketika bernapas tidak mengeluarkan suara. Ya. Lidah kita di antara gigi atas dan gigi bawah. Taruh di situ, kemudian kita latihan. Buang napas, pejamkan mata, buang napas. Tarik napas. Tarik napas. Buang napas. Dinikmati karena napas ini adalah kehidupan. Karena kadang-kadang kita take it for granted aja napas ini, tapi kita harus rasakan. Buang napas. Tarik napas. Dalam-dalam sekali. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. Mohon matanya dibuka. Napas kita bersihkan kepala pertama. Selama kira-kira 1 menit. Kemudian kita bersihkan leher sampai ujung tangan. Kemudian ketiga kita bersihkan, nanti saya bimbing, dari leher sampai pangkal paha. Dan terakhir
pangkal paha sampai pucuk jempol kaki. Jadi terbagi 4. Nah, sekarang kita nikmati karena nafas itu adalah berkah kehidupan yang mahal harganya. Jadi kita harus memaknai napas ini bahwa kita harus merasakan napas kita ini bahwasanya Tuhan memberikan nafas kepada kita ini satu keberkahan yang luar biasa. Mari kita mulai, kita bersihkan kepala dulu. Imajinasikan air bersih, dingin air pegunungan membersihkan kepala kita. Ya. Kemudian yang kedua leher sama tangan. Kemudian dari leher sampai pangkal paha dan pangkal paha sampai terakhir kaki jempol. Duduk tegak, coba tangan dipegang kayak gini. Ya. Ya. Ditaruh di atas paha. Badan tegap. Nafas mulai. Buang nafas. Tarik nafas. Napasnya begitu. Buang nafas dalam. Habis. Tarik nafas dalam. Irama nanti teman-teman dapat sendiri ya. Bersihkan kepala kita. Terima kasih bahwa otak kepala kita ini telah membantu dalam kehidupan kita. Brain kita ini hal yang penting dalam kehidupan. Terkadang kita take it of granted saja. Nikmati dan bersyukur bahwa kita diberikan pemikiran otak yang baik oleh Gusti Allah. Bersihkan kepala, tarik napas. Buang napas. Buang napas. Tarik napas. Kalau narik yang dalam, buang napas. Tarik yang dalam. Siram air dingin di kepala. Sekarang bersihkan pundak, leher, pundak sampai tangan. Bersihkan. Ibaratkan, bayangkan ada air bersih yang membersihkan tangan kita, leher kita. Bersihkan tangan yang telah bekerja untuk kita seumur hidup ini. Buang rasa lelah.
Kemudian perut, leher, perut sampai pangkal paha kita bersihkan. Sekarang pangkal paha sampai ujung kaki bersihkan. Fokuskan pada pangkal paha sampai ujung kaki jempol. Sekarang secara keseluruhan, bersihkan dari kepala sampai ujung kaki. Sekarang kita bicara pada diri sendiri. Sambil bernapas normal saja. Tapi halus. Bicara pada diri sendiri. Saya tenang. Saya bahagia. Diulang-ulang sebanyak mungkin. Saya tenang. Saya bahagia. 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 Gerak-gerakan jari-jari. Buka mata masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih. Terima kasih Pak Rahman. Nah, sahabat keluarga dimanapun berada, mari kita jalankan, mari kita praktekkan secara terus-menerus yang sudah diajarkan oleh Pak Rahman, suhu merpati putih, sehingga kita bisa tenang dan berbahagia. Untuk episode podcast Saga kali ini, segmen 1, membuat diri kita tenang dan bahagia, dan masih akan dilanjutkan dengan podcast Saga episode ke-11, segmen kedua, masih bersama dengan Pak Rahman Syarif.
Dan mari kita terus saksikan latihan-latihan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan jangan lupa para sahabat keluarga dimanapun berada, terus ikuti podcast Saga dengan cara subscribe pada channel YouTube Tuti Kusumawati, tekan tombol merah, like, dan share sebanyak-banyaknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi bersama saya Tuti Kusumawati bersama dengan Pak Rahman Syarif untuk episode ke-11 Podcast Saga segmen kedua. Saksikan. Pak Rahman, terima kasih. Terima kasih Ibu Tuti, terima kasih saudara-saudara, semoga sehat dan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang, sehat dan bahagia. Sampai jumpa.